Oke teman, kita sudah sholat asar. Nah, kita akan lanjutkan jalan-jalan dulu nih sekitar daerah Cilawu ya. Ini Cilawu. Ya, kita akan nanti teman sekalian, teman Syiar Islam Muslim akan saya ajak ke taman-taman ya. Mudahan kita mengingatkan akan taman-taman surga. Nah, ini di sini ada tempat golf, taman golf lapang ngamplang namanya. Kita akan ke sana coba tuh ya. Ada ini ya, kalau di Garut itu palawija hasil para petani di sini adalah Hui Cilawu namanya. Ada Cilembu, ada Cilawu. Masya Allah, kita ini akan melihat kota Garut ya. Ini kondisi sore hari ya yang luar biasa. Kalau malam lebih indah lagi ya teman, karena di sana akan kelihatan merakbaknya kota Garut ya. Luar biasa akan kelihatan bercahayanya kota Garut di sini. Kayaknya luar biasa sahabat sekalian kalau ini di sini camping ya, spotnya bagus. Nah, ini ke arah sana itu daerah Bayongbong ya, yang terusannya adalah ke Cikajang. Kalau mau ke arah ya ke Cikajang itu. Ke Laut Kidul boleh, bisa jalan sini. Nah, ini Rusunawa. Jadi apartemennya kota Garut. Kebetulan ada bapak-bapak yang sedang motong di sana. Dua hari pami jalan eta teh teras ke mana, Bu? Mohon jalan ieu teras nyambungna ke mana, Bu? Oh, dia memuntah sungai kah aya. Oh, ke Cileungsing teras pami muntas itu maka arah Gandasari aya teu aya. Teu ayanya kedah mentas ieu nya. Oh, ieu teh ka Cileungsing ka ditu nya. Oh, gitu. Oh, iya iya mohon beres. Mohon. Oh, jalan palingnya teh. Oh, nyambungnya ke Cileungsing. Beres sekalian.
Ya teman siar muslim, ini saya baru nyampe di kantor desa Ngamplang ya. Ini tepat di lokasi daerah Ngamplang. Ini di Ngamplang, mau di mana nih? Mau ini mau buka tenda camping di lapang sepak bola ya. Dan sebentar ya. Luar biasa ya, kampung sini mah enak kalau mau wisata atau oke teman, kita akan coba jalan-jalan dulu ke belakang ini ya. Karena kebetulan saya belum tahu untuk area ini, dan kita coba jalan-jalan ke sana ya. Oke, kita jalan-jalan dulu ya ke taman. Mudah-mudahan dapat inspirasi semangat baru sahabat sekalian. Karena dengan melihat pemandangan alam ini akan mengingatkan betapa indahnya zat Allah ya. Itu dalam sebuah hadis. Tidak ada tiada tara tandingannya. Nanti kata Rasul, ketika orang mukmin melihat zat Allah yang maha indah, nah dengan melihat ciptaannya kita sudah terpesona, tidak bisa lagi berkomentar sedikit pun ya. Nah ini sahabat sekalian, saya sudah ada di Ngamplang ya, lapang golf yang menjadi kebanggaan kota Garut. Di Tarogong perasaan pami lebetna pami dinten minggon sabaraha kan tiasa sahur namanya misalkan keluarga berjami ari di dia disimpenan di dia perasaan abi bade kahanap ceking pilih mogok tadinya nanyak di dia lah sih. Teh perjalmi itu sakeluarga gitu lebet gitunya. Oh, ente perjalmi. Perjalmi sabaraha pamitar? Pamiten 30. 30 pami hoyong bebas mah gitu nya. Oh, janten ka pihak di kantor ya Bang enten. Itu di Parih itu. Lebetna ka ditu nya. Resan teh Ya ayeuna bade lebat bade pata-pata. Abi ngadamel video tentang desa. Mohon jadi ieu mah hanya mau diungkul Bapak. Mohon. Ini kebetulan si Bapak ini adalah pekerja kebersihannya di sini sahabat sekalian. Luar biasa sahabat sekalian.
luar biasa ya teman ya. Nah kalau misalkan sahabat mau jalan-jalan ke kota Garut bisa ke sini Mampang. Itu kata si bapak masuknya 30.000 per orang sahabat. Kalau nggak salah itu mulai dibuka setelah duhur. Oke ya teman, atau mau duduk-duduk dulu di sini boleh? Oke kalau begitu ya. Oke sahabat siar Islam Muslim, kita akan mencoba ke seberang tower ini ya, yang tadi kita pernah melihat bapak-bapak yang lagi menggergaji itu ya. Nah kita akan camping sebentar, mungkin insya Allah mudah-mudahan gitu ketemu sama orang yang di sana. Apakah bisa sambil camping atau tidak? Sahabat siar Islam Muslim, kalau seandainya kita ingat akan kewajiban bahwa muslim itu kewajiban berdakwah, karena amal ibadah dakwah ini berkaitan dengan kehidupan sosial, dan ini dakwah ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Coba sahabat sekalian kita lihat ke sana. Itu kan Garut ini penduduknya 2 juta, mungkin sekarang sudah 3 juta lebih ya. Melihat kota Garut saja, coba bayangkan sekalian. Tugas sebagai pengemban dakwah, dai, bagaimana kita menyampaikan ke seluruh umat, wabil khusus di kota Garut, bahwa kewajiban sebagai muslim adalah bagaimana hidup bermasyarakat bernegara itu dengan aturan Islam, dengan aturan Islam secara kapal. Dan mereka harus kita seru untuk memulai kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu dengan memulai bahwa kehidupannya itu diawali dengan ibadah yang sangat sakral dalam kehidupan muslim, yaitu memahami, meyakini, mengimani dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi ucapan 2 kalimat syahadatnya yang sering kita semua lafadzkan, ucapkan, ikrarkan di hadapan Allah ketika kita salat. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada hanya di Garut saja sahabat sekalian? Orang yang sadar akan kewajiban sebenarnya, kewajiban kehidupan muslim itu harus diawali dengan apa? Dengan rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat dengan sebenar-benarnya, kemudian dilanjut dengan pelaksanaan hukum Islam yang lainnya ya. Salat, zakat, puasa, haji, bagaimana dengan hidup bermasyarakat dengan dinaungi pemerintahan Islam, bagaimana kita berekonomi sesuai Islam, bagaimana bermuamalah ya, bertransaksi jual beli sesuai dengan Islam, bagaimana berpendidikan dan bernegara sesuai dengan Islam, berpolitik sesuai dengan politik Islam ya. Dan itu kita wajib menyampaikannya kepada umat Islam saat ini, di mana saat ini kita berada dalam naungan institusi sistem demokrasi yang jelas-jelas itu bukan datangnya dari Islam, itu adalah sistem kufur, sistem buatan manusia. Jadi sistem kufur itu, sistem apapun selain Islam itu yang dibuat oleh manusia adalah itu sistem kufur ya.
Sedangkan kita sebagai muslim sudah berikrar dalam 2 kalimat syahadat itu bahwa tidak ada ilah sesembahan Tuhan yang berhak disembah dalam hidup ini kecuali Allah. Ya. Dan itu ditegaskan untuk kesiapan tunduk kepada aturan Allah, yaitu syarat Islam secara kafah, maka dinyatakan dengan ikrar yang kedua syahadat Rasulan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu pernyataannya bahwa kita dalam beribadah kepada Allah di muka bumi ini dengan cara menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah secara kafah. Ya, coba bayangkan para dai, wahai kaum muslimin, bagaimana kita melihat umat Islam di Garut, apakah sudah menyadari bahwa hidup ini harus dengan sistem Islam, hidup ini harus bernegara sesuai dengan Islam yang telah Rasulullah contohkan di Madinah. Jadi negara Islam di Madinah yang pertama ditegakkan di muka bumi ini, itu adalah contoh bahwa umat Islam itu harus terus, ya, kehidupan bernegara bermasyarakat itu harus dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Apakah saat ini kita sudah hidup di bawah naungan syariat Islam secara kafah? Atau sebaliknya, ya, kita ini di Indonesia wabil khusus, undang-undang yang diterapkan secara global di dunia adalah sistem demokrasi. Adapun Pancasila, ya, dan undang-undang yang lainnya itu adalah buatan manusia. Ya, KUHP yang ada di Indonesia itu adalah buatan Belanda. Belanda 350 tahun menjajah, maka hasilnya adalah di Indonesia diterapkan undang-undang buatan Belanda. Belanda itu kan manusia. Ya. Sedangkan dalam sholat kita menyatakan wa ma khalaqtul jinna, dinyatakan oleh Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita dan hidup di bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu adalah ketundukan kepada aturan Allah, yaitu aturan Islam secara totalitas kafah. Nah, bagaimana bisa kafah kehidupan kita? Bagaimana bisa bulat tugas kita ibadah di muka bumi ini jika kita dalam pelaksanaan sehari-hari itu kita masih sebagian dalam menerapkan aturan Islam? Maka otomatis kita pun, tugas kita pun belum sempurna jika aturan Islam belum diterapkan secara kafah. Dan kafah atau tidaknya syariat Islam itu tergantung ada atau tidaknya sebuah institusi daulah Islam. Karena tidak akan mungkin dan Allah tidak akan meridhoi jika aturan Islam diterapkan dalam bentuk negara bukan selain apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan negara yang dicontohkan oleh Allah baginda Rasulullah SAW itu negara Islam, dan dilanjutkan oleh para khalifah yang 4 dan seterusnya dengan bentuk sistem kehilafahan. Ya, sistem itu khalifah yang 4 itu adalah para kepala negara dalam Islam itu yang 4 itu yang wajib kita terapkan, dan sistem pemerintahannya itu adalah sistem khilafah, yaitu sistem kesatuan. Sistem khilafah itu adalah sebuah pemerintahan Islam yang mengikuti metode atau manhaj kenabian yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyin tersebut. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, dan 2 kalimat syahadat yang diikrarkan dalam setiap sholat kita itu tuntutannya, konsekuensinya adalah bagaimana kita bisa hidup dalam sebuah undang-undang Islam, undang-undang Allah yang menciptakan kita, ya, bumi dan langit, kemudian teman kita gunung, itu juga adalah sama ibadah disuruh tunduk untuk menerapkan aturan Islam. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, kalaulah ayat Al-Quran dibacakan ke gunung, maka niscaya mereka akan luluh lantah tunduk patuh kepada aturan Allah. Nah, sementara kita setelah gunung sudah tidak lagi angkat tangan untuk mengemban amanah ini, kemudian itu dialihkan kepada manusia, ke anak Adam, ya, yang dimana perannya di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah, kita semua itu adalah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti dari penduduk bumi yang telah dulu Allah telah beri amanah juga sama. Makanya kita secara kolosal, secara global adalah sebagai khalifah.
Namun dalam tataran praktisnya kita hidup bermasyarakat, maka kita harus ada khalifah yang tunggal, yang itu dalam bentuk kenegaraan, pemerintahan yang nanti akan menerapkan aturan Islam secara kapal, ya, di tengah-tengah kita. Karena kita tidak bisa hidup main hakim sendiri, segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, ya, dipimpin oleh seorang khalifah. Bagaimana kita kehidupan bernegara, bermasyarakat, bagaimana kita interaksi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita menghukumi segala sengketa atau permasalahan yang dialami oleh kita di tengah-tengah kehidupan, dan itu harus kembali kepada Islam, dan prakteknya adalah dengan aturan Islam, yaitu oleh kepala negara Islam, itu khalifah. Dan tugas khalifah, tugas khilafah, tugas negara dalam Islam adalah bagaimana aturan Islam itu menjadi undang-undang yang betul-betul dipatuhi dan menjadi sanksi bagi siapa saja di antara kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan ini.